Baik, teman-teman, selamat datang di kelas manajemen retail dengan Budela. Kali ini kita akan membahas mengenai aspek sumber daya manusia dalam bisnis retail seperti itu. Ehm, Selanjutnya, eh, tentang sumber daya manusia ini, jadi yang namanya perusahaan pasti tidak akan pernah lepas dari sumber daya manusia. Kalau minggu lalu kita sudah membahas mengenai manajemen pemasarannya atau marketingnya, kali ini kita akan membahas bagaimana mereka bisa mengatur karyawannya, organisasinya dalam perusahaan retail atau bisnis retail seperti itu. Nah, selanjutnya, mengapa manajemen sumber daya manusia dalam bisnis retail ini penting? Jadi manajemen sumber daya manusia dalam bisnis retail ini memang memegang peranan yang penting ya, terutama dalam melakukan rekrutmen dan juga pengembangan dari SDM-nya sendiri. Nah, masing-masing retail itu pasti mempunyai keahlian sumber daya manusia sendiri-sendiri. Antara perusahaan retail satu dengan perusahaan retail yang lainnya, itu pasti mereka mempunyai budaya organisasi sendiri, seperti itu. Nah, pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan retail ini sangat berperan strategis dalam meningkatkan posisi bersaing perusahaan dengan pesaing-pesaingnya, seperti itu. Jadi, MSDM itu juga jangan pernah diabaikan dalam suatu usaha atau bisnis, even itu bisnis retail, seperti itu. Nah, di sini terdapat tiga pertimbangan dalam melakukan pengelolaan manajemen sumber daya manusia pada bisnis retail. Yang pertama, itu adalah perhitungan biaya tenaga kerja yang termasuk sebagai salah satu komponen dalam biaya total retail. Jadi, yang namanya usaha retail itu pasti mereka juga memperhitungkan gaji karyawan di sini sebagai biaya tenaga kerja. Oleh karena itu, mengelola karyawan yang efektif itu bisa menghasilkan keuntungan dalam penghematan biaya total dari usaha retail. Yang kedua, yaitu pengalaman yang dimiliki kebanyakan pelanggan terhadap retail itu ditentukan oleh karyawannya. Karena apa? Karyawan di sini itu yang langsung berinteraksi secara langsung kepada pelanggan atau customer-nya dari bisnis retail. Nah, karyawan yang ada itu mereka bukan hanya bekerja sebagai back office ya, kalau di bisnis retail ya. Mereka melakukan seperti pekerjaan menyeleksi barang dagangan yang akan mereka jual, lalu juga dia bisa menyediakan informasi dan juga bisa memberikan bantuan kepada pelanggan dan juga karyawan di sini juga mempunyai keterampilan dalam memasang stok barang yang ada di rak display ya. Jadi kalian itu pernah notice nggak kalau ketika kalian masuk ke suatu toko retail, kalian itu uh, pernah berpikirkah apakah bagaimana sih cara mereka menata display-display ini? Kenapa Kinder Joy harus ditaruh di tempat kasir? Nah, kenapa roti tempatnya ketika kalau kita ke Indomaret Alfamart, roti itu eh, deketnya pintu. Nah, lalu kenapa juga biasanya tempat minuman itu paling belakang? Nah, itu sebenarnya ada keterampilan-keterampilan sendiri, teman-teman. Kenapa mereka memasang di tempat-tempat seperti itu. Nah, oleh karena itu, karyawan di sini bisa menjadi fungsi utama dalam membedakan apa yang ditawarkan oleh retail terhadap apa yang ditawarkan oleh pesaing dari bisnis retail tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya, pertimbangan terakhir yang digunakan dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusia ini adalah kinerja operasional dari retail itu dipengaruhi oleh pengelolaan SDM, sehingga menghasilkan skill karyawan yang spesifik dan tidak dapat ditiru oleh pesaing. Nah, untuk itu diperlukan adanya standar SOP ya, standar operasional prosedur bagi karyawan retail. Nah,
Tapi pertimbangan-pertimbangan ini itu tetap diperlukan, ada yang namanya komitmen. Nah, percuma ada 3 pertimbangan ini tapi karyawannya tidak berkomit untuk bekerja sesuai SOP. Nah, oleh karena itu ketika, karyawan belum berkomitmen terhadap SOP yang sudah diterapkan oleh perusahaan retail, maka sulit bagi pemilik perusahaan retail ataupun manajer untuk terus-menerus memantau kegiatan karyawan dalam melayani pelanggan dengan standar yang sudah ada. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada, Budaya jelaskan ada beberapa perbedaan antara struktur organisasi pada perusahaan retail. Yang pertama itu ada, struktur organisasi dengan bagan organisasi fungsional. Nah, bagan organisasi fungsional ini dia disusun berdasarkan fungsi yang dijalankan oleh masing-masing departemen. Misal nih kalau kalian lihat ya, di situ ada manajer bagian promosi penjualan, lalu ada manajer bagian barang dagangan, lalu ada juga manajer bagian sumber daya manusia, seperti itu. Jadi, struktur organisasi ini memang disusun berdasarkan fungsionalnya, seperti itu. Jadi ada marketingnya di sana, ada barang apa saja yang diambil, lalu ada SDM-nya, ada operasionalnya, dan juga ada kontrolnya, seperti itu. Nah, selanjutnya, selain organisasi fungsional ini, itu ada yang namanya juga berdasarkan produk. Jadi, kadang perusahaan retail juga membuat struktur organisasi itu berdasarkan produk yang mereka jual, seperti itu. Kalau kita lihat di sini ya, jadi diketuai oleh manajer retail di mana di bawahnya mereka itu ada kayak manajer pakaian pria di sana, manajer pakaian wanita, manajer pakaian anak, aksesoris, alas kaki, dan sebagainya. Jadi memang struktur organisasi ini berdasarkan produk apa yang mereka jual, seperti itu. Nah, selain yang tadi fungsional, lalu juga ada produk, selanjutnya ada yang namanya berdasarkan letak geografis atau tempatnya, seperti itu. Jadi, struktur organisasi ini disusun berdasarkan wilayah geografis yang dilayani oleh retail. Seperti contoh, misal nih kita ngomong Superindo ya. Nah, jadi direkturnya Superindo, di bawahnya itu ada manajer retail lokasi, misal wilayah Malang Kota, lalu manajer retail lokasi Malang Kabupaten, manajer retail lokasi Surabaya, lokasi Sidoarjo, seperti itu. Kalau kita ngomongin Jawa Timur. Tapi kalaupun dia ada di seluruh Indonesia pun tidak masalah, karena memang dia berdasarkan geografis. Seperti itu, teman-teman. Ya. Selanjutnya ini yang terakhir untuk struktur organisasi dari retail, itu ada yang namanya bagian organisasi kombinasi. Nah, organisasi ini atau struktur organisasi ini itu dibentuk dalam bentuk kombinasi ya antara fungsional dan juga geografis maupun barang dagangan yang dijual. Jadi tergantung sekali lagi perusahaan retailnya. Mereka bisa nih kalau mau pakai fungsional saja ya kayak yang tadi, yang hanya marketing, SDM, kayak gitu. Kalaupun mau mereka pakai berdasarkan produk, ya berarti produk apa yang mereka jual. Nah, kalau semisal tentang geografis, ya berarti berdasarkan wilayah. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga akan membuat struktur organisasi berdasarkan kombinasi seperti itu. Contohnya seperti ini. Jadi di bawah direktur ada manajer promosi penjualan, barang dagangan seperti itu. Berarti dia menerapkan struktur organisasi fungsional. Namun di bawahnya dia menerapkan struktur organisasi berdasarkan geografi. Seperti yang kita lihat di situ ada manajer dari lokasi A, B, seperti itu. Nah, di bawahnya juga tidak menutup kemungkinan di bawah manajer lokasi A
Yang di sini itu tidak menutup kemungkinan dia di bawahnya ada manajer pakaian pria, manajer pakaian wanita, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Oke, selanjutnya, nah lalu ketika tugas itu sudah diberikan nih ke karyawan ya dari bisnis retail, lalu apa sih kira-kira yang bisa membuat karyawan dari bisnis retail ini bisa termotivasi seperti itu. Jadi ini lebih ke bagaimana cara usaha bisnis retail bisa memotivasi karyawannya seperti itu. Jadi uh, terdapat uh, empat metode ya di sini Bu Dela tulis. Ada 4 metode bagaimana perusahaan retail itu bisa memotivasi memotivasi karyawannya seperti itu. Yang pertama, ada yang namanya kebijakan tertulis dan pengawasan. Jadi setiap yang namanya perusahaan, pasti mereka mempunyai aturan-aturan tertulis ya, entah itu SOP atau rule-nya atau semacam apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang menjadi kewajiban karyawan dan hak karyawan seperti itu. Jadi kebijakan tertulis ini dia bisa menjadi sebagai petunjuk dari pelaksanaan apa yang akan dilakukan oleh karyawannya selama bekerja di sana, seperti itu. Nah, lalu untuk pengawasannya, dia bisa menjadi sebagai dasar pengawasan untuk mengetahui sejauh mana ketika pelanggaran terjadi, seperti itu, atau penyimpangan yang ada terjadi itu seperti apa. Nah, itu biasanya ditulis di kebijakan tertulis dan juga pengawasan. Seperti itu. Yang kedua, ada yang namanya insentif, teman-teman. Nah, insentif ini dilakukan untuk memotivasi karyawan yang dapat melaksanakan aktivitas yang sesuai dengan target, ya, target yang ditentukan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari karyawan retail tersebut. Nah, insentif ini macam-macam. Yang pertama itu ada yang namanya insentif ganti rugi. Maksudnya insentif ganti rugi di sini itu adalah contoh tuh ada pernah dengar ya tentang insentif komisi. Nah, komisi ini merupakan kompensasi yang didasarkan pada syarat yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Misal nih, kalau kalian bisa melakukan penjualan melebihi target, maka kalian bisa dapat 2% dari penjualan. Nah, itu dinamakan insentif komisi, teman-teman. Nah, selain komisi, itu ada yang namanya bonus. Nah, bonus ini merupakan kompensasi tambahan yang diberikan secara periodik berdasarkan evaluasi kinerja karyawan. Contohnya, misal ada bonus akhir tahun berdasarkan pencapaian hasil penjualan yang ditargetkan, seperti itu. Itu untuk insentif ganti rugi. Nah, insentif ini juga ada yang namanya seperti tunjangan ya, seperti itu. Jadi insentif yang ini itu termasuk yang paling efektif dalam memotivasi karyawan untuk bekerja lebih giat lagi. Tapi insentif ini juga bisa menyebabkan karyawan mengabaikan tugas-tugas yang lain. Contohnya nih ya, pelayan retail yang diberikan insentif berdasarkan penjualan bisa membuat karyawan menjadi malas untuk meluangkan waktu dalam melakukan stok ulang barang dagang. Jadi, mereka itu lebih fokus untuk berjualan, tapi mereka tidak mau melakukan stok opening karena mereka merasa kalau saya jualan lebih banyak, saya dapat komisi. Tapi kalau saya stok opening aja melakukan, sorry, maksudnya gini, kalau saya meluangkan waktu saya untuk melakukan stok opening, otomatis peluang saya untuk mendapatkan komisi kan nggak ada ya, atau sedikit ya, seperti itu. Jadi mereka lebih memburu untuk melakukan penjualan untuk mendapatkan komisi daripada melakukan stok opening. Seperti itu contohnya. Gitu, oke? Lalu ada yang namanya budaya organisasi. Nah, di budaya organisasi ini yang namanya perusahaan itu kan pasti punya budaya sendiri-sendiri ya. Nah,
Di mana kalau seandainya suatu perusahaan, baik perusahaan retail ataupun bukan, ketika dia bisa membangun budaya organisasi yang kuat, maka, upaya membangun kebiasaan bagi karyawan ini untuk mempunyai kinerja sesuai dengan yang diharapkan, itu akan lebih gampang, teman-teman. Misal, ketika perusahaan membiasakan karyawan untuk melayani dengan baik, jadi itu bisa merupakan cerminan dari budaya tolong-menolong, ya kan. Nah, eee, seperti yang kita tahu kemarin Budala sudah sempat singgung, kalau kalian, masih ingat Budala sempat bahas ada Walmart greeting ya, di mana yang dia hanya dipekerjakan hanya untuk menyapa pelanggannya saja ketika masuk ke toko retail mereka. Nah, itu kan termasuk, budaya organisasi yang diterapkan oleh perusahaan, gitu. Lalu yang terakhir itu ada yang namanya membangun komitmen karyawan. Nah, jadi bisnis retail ini kan merupakan bisnis yang sangat terkait dengan kemampuan karyawan untuk melakukan penjualan, ya. Tantangan utama dalam penjualan retail adalah mengurangi turnover. Pernah dengar yang namanya turnover? Jadi, teman-teman, turnover itu adalah perputaran karyawan. Ketika dalam suatu perusahaan karyawan itu bolak-balik ganti, itu bisa dikatakan perusahaan tersebut gagal dalam melakukan, pengelolaan SDM. Karena apa? Turnover-nya tinggi atau perputaran karyawannya tinggi. Nah, ketika turnover-nya rendah atau semakin betah karyawan bekerja pada perusahaan, maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan SDM-nya sangat bagus dalam perusahaan tersebut. Seperti itu. Nah, pada bisnis retail, teman-teman, ketika turnover ini tinggi, maka dapat mengurangi penjualan dan juga meningkatkan biaya atau total cost. Kenapa sih penjualannya bisa berkurang? Ya karena orang yang jualan kan ganti terus gitu, teman-teman. Dan meningkatkan biaya karena apa? Ketika suatu karyawan sudah diberikan pelatihan, lalu diberikan kompensasi, otomatis kan harapan perusahaan dia bisa menjadi loyal terhadap perusahaan. Ketika dia keluar, otomatis perusahaan akan merekrut orang baru, membutuhkan biaya baru seperti itu. Jadi akan menaikkan total cost-nya, seperti itu ya. Sekali lagi, ketika melakukan perekrutan, pasti biaya-biaya akan meningkat karena kebutuhan untuk merekrut dan melatih karyawan baru itu akan terus-menerus dilakukan, seperti itu. Nah, itu saja untuk aspek SDM di bisnis retail. Untuk tugasnya akan Budela share di form ya, di Google Form. Silahkan dikerjakan dan ada deadline di situ yang sudah Budela tulis. Itu saja, terima kasih banyak teman-teman dari kelas manajemen bisnis retail. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Budela akhiri untuk kelas bisnis retail kali ini dan kita akan ketemu lagi di bisnis retail selanjutnya. Terima kasih.